Cek, 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 satu, dua, tiga.
Cek 1 2 3. Cek.
Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a pic zoom zoom zoom. Boom boom. Bapak, shakalaka, Ibu, boom, boom. saudara-saudari I'ma sekalian, zoom, zoom, anak zoom. muda, selamat malam. Apa kabarnya? Syukurlah kalau baik. Kayaknya asik ya kalau saya buka dengan pantun gitu ya. Ikan hiu main kendang. Ikan nila main rebana. Bapak Ibu selamat datang. Jumpa lagi di Cafe Puna. Perkenalkan saya Kevin, saya MC yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, baik jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Maka dari itu saya mengundang Frater Situ untuk maju ke depan dan memimpin doa pembuka. Silahkan Frater Situ. Saya dari sini, di situ. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan Cafe Puna. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu selalu selama acara kami pada malam hari ini, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah pula para presentator kami agar mereka mampu menyampaikan materi dengan baik. Tidak lupa kami juga berdoa bagi mereka yang telah mendukung terlaksananya Cafe Puna ini. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka. Kami mohon terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu memetik buah-buah dari kesempatan ini dan mampu kami bawa dalam hidup kami selanjutnya, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang merdeka dan makin dekat denganmu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Situ atas doanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul dan datang ke sini untuk mengikuti Cafe Puna. Tapi ada yang tahu nggak sih Cafe Puna itu apa? Pulau Nangka. Benar, ada unsur benernya juga, Cafe Puna Pulau Nangka. Nah, jadi Cafe Puna adalah sebuah forum dan kesempatan bagi para Yesuit, terkhusus di unit Pulau Nangka ini, untuk men-sharingkan spiritualitas Ignatian kepada saudara-saudara sekalian. Nah, jadi Cafe Puna ini sudah diadakan sejak cukup lama, dan diadakan setiap 1 semester sekali. Jadi setelah 1 tahun diadakan 2 kali. Nah, semester depan akan diadakan Cafe Puna juga. Jadi saya sekalian aja ya ngundang sejak sekarang gitu promosi. Semester depan datang lagi ke Cafe Puna gitu. Nah, tadi sebelum acara dimulai, Romo Guido sempat menitipkan pesan kepada saya. Katanya Romo Guido mau ngomong gitu. Karena saya taat, maka saya mengundang Romo Guido, silahkan maju ke depan. Musiknya terlambat. Baik, selamat datang di Pulau Nangka dan acara ini kita adakan setiap semester sekali. Kok kamu keringatan? Baik, Pulau Nangka mengadakan ini semester sekali dan tema-temanya biasanya spiritualitas Yesuit, Ignatian ya. Tapi coba kita adaptasikan ke
dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga nanti apa yang di-sharingkan oleh para frater berguna untuk semuanya. Selamat mendengarkan dan semoga buah-buahnya bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Romo Guido atas kata-kata indahnya. Acara utama kita pada malam hari ini terdiri dari presentasi tentu saja, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi silahkan menyimak dengan sungguh dan silahkan siapkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian akan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Setelah acara presentasi ini selesai, akan ada acara ramah tamah. Jadi jangan pulang dulu karena nanti bisa sambil ngopi-ngopi di ruang sebelah sambil snack-snack kecil. Nah, pada malam hari ini tema yang akan dibagikan adalah mengenai kaul kemiskinan dengan judul Harta dalam Hidup Bersahaja. Tema ini sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh presentator kita pada malam hari ini. Nah, pembicara kita malam ini sangatlah spesial. Didatangkan langsung dari luar Pulau Jawa, tapi ngaku-ngaku orang Jawa. Dan dia sangat akrab dengan dunia persawitan. Nanti bisa dicek sendiri ya Bapak Ibu, ditanyain benar atau enggak. Dan satu lagi bahkan didatangkan dari luar negeri tuh. Supaya tidak penasaran, maka langsung saja kita sambut Alex dan Matias. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Matias. Saya asalnya dari Myanmar. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Sekarang saya sedang belajar filsafat tingkat kedua. Terima kasih. Matias ya, tadi mungkin kurang jelas sedikit namanya. Oke, perkenalkan nama saya Alex. Saya yang tadi ngaku-ngaku orang Jawa tadi itu ya. Itu, di sini saya sekarang tingkat 3, tapi baru 1 tahun tinggal di Pulau Nangka, begitu. Nah, pada malam hari ini kami berdua hendak membagikan pengalaman kami menghidupi kaul kemiskinan. Tentunya ini pengalaman yang masih sangat belia karena usia kami di dalam serikat juga masih muda gitu ya. Tapi nanti ada kesempatan untuk kita semua berbagi dan juga mendengarkan dari para Yesus yang sudah cukup berpengalaman kayak gitu. Oke, ya sebenarnya saya deg-degan ya. Tapi untung tadi keringatnya sudah diambil Frater Kevin ya. Jadi terima kasih Kevin. Jadi yang presentasi saya yang keringetan Frater Kevin. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Jadi Bapak Ibu, para suster, frater, dan juga para romo sekalian, pada malam hari ini kami mengangkat tema tentang kaul kemiskinan, harta dalam hidup bersahaja. Tentunya tema ini tidak hanya diambil begitu saja, ini merupakan seri dari Cafe Puna sebelumnya, di mana di 2 Cafe Puna sebelumnya kita sudah bersama-sama mendalami tentang kemurnian dan juga ketaatan. Nah, kali ini kurang afdol rasanya kalau tidak membahas 3 kaul itu semua. Nah, tentang kemiskinan. Kemiskinan ini sejauh saya bercakap-cakap dengan teman-teman gitu ya, dengan siapa ya, teman-teman lingkungan gitu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, gitu. Lalu juga teman-teman di luar komunitas gitu. Ternyata tema tentang kemiskinan ini cukup memberikan atau cukup membuat banyak pertanyaan gitu bagi kalangan teman-teman di luar Serikat Yesus. Mengapa? Karena seringkali didapati bahwa kok katanya berkaul kemiskinan tapi tidak tampak miskin seperti itu. Lalu kemiskinan macam apa yang dihidupi seperti itu. Nah, pada malam hari ini bukan sesi klarifikasi gitu ya. Tapi ini sesi sharing gitu, sharing kami gitu. Oke, mari kita masuk ke bagian berikutnya. Minta bantuan Frater Herdian. Oke, ya dalam sharing nanti akan dibagi ke dalam 4 hal. Yang pertama
kemiskinan pada umumnya yang dipahami masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua, kaul kemiskinan ala Yesuit atau Serikat Yesus. Dan yang ketiga, relevansi atau ini bagian sesi sharing saya berdua, kami berdua. Lalu yang terakhir, kita akan tutup sesi Cafe Puna ini dengan doa bersama yang dibawakan secara khas melalui doa eksamen. Lalu kita masuk ke bagian pertama. Silakan Frater Matias. Selamat malam lagi para Romo, Sister, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir hari ini secara online maupun offline. Jadi saya akan sampaikan apa itu kemiskinan secara umum. Jadi Oke, jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu, sudah tahu apa itu kemiskinan. Jadi tetapi juga saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Jadi kemiskinan itu adalah kondisi tidak berharta, sabar kekurangan atau penghasilan yang sangat rendah. Itu menurut Kamus Bahasa Inggris. Indonesia, maaf. Dan juga sementara itu dalam bahasa Inggris, apa itu kemiskinan atau poverty? Poverty adalah the state of being extremely poor, the state of being inferior in quality, or insufficient in amount. Ini apa itu kemiskinan secara umum yang kita paham. Next. Jadi terkait kemiskinan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kemiskinan secara umum dipahami sebagai kondisi yang sangat kekurangan secara material. Dan juga mereka yang miskin biasanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedang, pangan, dan papan. Dan juga bisa juga orang dianggap miskin bila penghasilan berada di bawah rata-rata penghasilan orang pada umumnya. Singkatnya, setiap orang yang sabar kekurangan atau disebut atau menyebut dirinya miskin. Next. Ini contoh kemiskinan. Jadi ini anak miskin dan ini orang tua yang miskin. Tapi ini contohnya. Bila mendasarkan konsep kemiskinan semacam ini, lantas siapa yang mau hidup kondisi dalam kemiskinan? Mungkin kita tidak mau hidup dalam kemiskinan semacam ini karena kesulitannya, karena tidak nyaman. Oleh karena itu, next. Oleh karena itu, kemiskinan itu yang sabar kekurangan materi bukan hanya sebagai kondisi yang dihindari, tetapi juga merupakan hal yang memalukan. Kenapa? Manusia ingin hidup yang nyaman dan tercukupi kebutuhannya. Gambarkan kemiskinan di atas dan cenderungan orang akan memenuhi kebutuhan juga mengambil pilihan untuk hidup miskin terdengar sangat tidak masuk akal. Apalagi dengan semangat kapitalisme dan konsumerisme yang sangat mengutamakan kebutuhan pribadi serta kompetisi, makin membuat orang tidak mau hidup dalam kemiskinan. Next. Jadi itu apa saya bisa sampai apa itu kemiskinan yang kita paham secara umum. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu kemiskinan untuk para Jesuit, saya mau sampaikan beberapa hal ini. Secara Katolik atau dalam sejarah Katolik atau tradisi, ada orang-orang yang secara sukarela memilih secara sukarela
bakal kemiskinan. Mereka adalah orang biarawan, biarawati, religius, termasuk para Jesuit seperti saya. Dan menggambarkan bentuk kemiskinan di atas seringkali memunculkan banyak pertanyaan terkait penghayatan kemiskinan para religius. Jadi ini gambar ini orang yang biasa miskin. Tapi ini para iman, para religius seperti kami. Ini kemiskinan secara umum yang kita paham, yang kita tahu di Serika kami ada banyak. Jadi oleh karena itu ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Jadi saya akan baca ini pertanyaan dua, yang ada kedua. Yang pertama, kemiskinan semacam apa yang mereka pilih dan hidupi? Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua, apakah pilihan yang mereka ambil sungguh-sungguh absurd atau aneh? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini dan untuk memahami apa itu kemiskinan untuk para religius atau para imam, Frater Alex disampaikan oleh Frater Alex. Mantap, Frater Matias. Wah, tidak sia-sia mendatangkan orang dari luar negeri gitu ya. Asik, mantap. Yesuit lagi gitu. Oke, selanjutnya saya akan membagikan pemahaman saya mengenai kaul kemiskinan secara khusus bagi seorang Yesuit. Nah, mengenai kaul kemiskinan Yesuit itu saya pahami melalui 3 dokumen besar ini. Itu yang pertama ada latihan rohani, kemudian konstitusi. Makasih Romo. Ya, ada latihan rohani yang menjadi spirit utama bagi seorang Yesuit dan juga mereka yang mau mengikuti jalan Ignatius. Lalu yang kedua itu konstitusi. Konstitusi ini kemudian diterjemahkan menjadi aturan-aturan hidup di dalam Serikat Yesus. Lalu berikutnya secara khusus kemiskinan kemudian diterjemahkan dalam Status on Religious Poverty in Society of Jesus. Ini yang versi 2003, versi terbarunya sudah ada tapi tidak saya bawa gitu. Oke. Itu dikarang oleh Santo Ignatius sendiri dan Santo Ignatius juga. Oke, benar ya, Pak? Ya, gitu. Terima kasih Romo. Ya, tetapi apa yang saya jelaskan di sini tentu tidak akan menjelaskan keseluruhan, tapi apa yang menjadi intisari kira-kira begitu dan sejauh mana saya memahaminya. Oke. Nah, untuk masuk ke dalam kemiskinan ala Yesuit, saya ingin mengantarnya dengan sebuah cerita. Judulnya Sannyasi dan Permata. Ada yang tahu sannyasi itu apa? Sannyasi itu kira-kira seorang pertapa gitu ya, di India gitu, atau di kalangan umat Hindu. Mereka yang bertapa di hutan, melepaskan seluruh kepemilikannya dan hidup sederhana, sangat sederhana. Jadi ceritanya begini. Sannyasi itu telah sampai di pinggir desa dan kemudian beristirahat di bawah sebatang pohon untuk tidur. Kemudian seorang warga desa datang tergopoh-gopoh menemuinya dan bertanya, batu itu, berikan pada saya batu itu. Batu apa? Tanya sang sannyasi. Tadi malam Dewa Siwa menampakkan diri kepada saya dalam mimpi, kata si warga desa. Dan memberitahu saya bahwa bila saya pergi ke pinggiran desa pada waktu senja, maka saya akan mendapati seorang sannyasi yang akan memberikan kepada saya sebuah batu berharga yang akan membuat saya kaya raya untuk selamanya. Sang sannyasi lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebongkah batu. Mungkin inikah yang dimaksud sang dewa, katanya sembari menyerahkan batu tersebut kepada si warga desa. Aku menemukannya di jalan, di hutan beberapa hari lalu. Dan ya ini, engkau bisa memilikinya. Lelaki itu memandangi batu tersebut dengan tatapan terpesona. Batu itu adalah permata, mungkin permata terbesar di seluruh dunia, sebab ia sebesar kepala manusia. Jadi besar banget ya, seukuran itu ya. Ia kemudian menerima batu tersebut dan berjalan pulang.
Sepanjang malam, sayangnya ia gelisah di atas pembaringannya. Ia tak mampu menutup matanya. Itu terjadi selama beberapa hari. Jadi tidur nggak bisa karena kepikiran. Nah, kemudian suatu hari, pagi-pagi sekali ia membangunkan sang sanyasi dan bertanya, berikan pada saya harta yang membuat Anda rela menyerahkan permata ini kepada saya. Jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa sang sanyasi atau permata itu dengan mudahnya melepaskan itu. Padahal tadi bisa dikatakan batu itu bisa memperkaya seseorang bahkan sampai selamanya. Nah, kira-kira apa harta yang dimiliki sanyasi sehingga dia rela menyerahkan sesuatu yang bisa menjamin hidupnya untuk selamanya itu. Nah, pada bagian berikutnya saya ingin menggambarkan bahwa sanyasi itu adalah seorang Yesuit. Yesuit yang atau para religius yang berkaul kemiskinan, yang melepaskan hak-hak kepemilikannya untuk sebuah harta tertentu. Harta apa saja itu? Oke. Nah, harta yang pertama adalah imitatio Christi. Ada yang tahu imitatio Christi maksudnya apa? Cibebi mungkin? Ya, imitatio Christi maksudnya meniru hidup Yesus atau mengikuti hidup Yesus. Jadi Ignatius, pendiri Serikat Yesus, merasa bahwa ia terpanggil untuk mengikuti Yesus secara radikal, meninggalkan hidupnya yang lama dan melayani orang lain dan mendirikan Serikat Yesus terutama. Nah, kemiskinan merupakan suatu jalan hidup yang diinspirasikan oleh hidup Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan ini sebenarnya tidak hanya dihidupi para Yesus, tapi juga semua ordo dalam gereja Katolik, bahkan suster-suster atau frater-frater yang lain juga begitu menghidupi kemiskinan karena terinspirasi dari hidup Yesus itu sendiri. Mengapa? Dan ya kita percaya sebagai orang Katolik bahwa Allah mewujudkan karya keselamatannya ke dunia ini dengan menjelma sebagai manusia miskin. Itu yang kita imani dan kita mau mengikuti itu. Dan bagi para Yesuit dan bagi Ignatius sendiri, dengan berkaul kemiskinan, mengikuti cara hidup miskin itu merupakan suatu kegembiraan atau sukacita yang besar. Karena kita mengikuti sang raja, kita mengabdi sang raja. Maka ketika kita bisa hidup bersamanya, serupa dengan dia, tentu itu adalah sebuah kegembiraan yang besar. Gitu. Nah, lalu harta yang kedua. Kemiskinan dinarasikan atau digambarkan oleh Ignatius sebagai benteng hidup religius. Wah, ini kata-katanya sangat kuat, sangat menggambarkan pribadi Ignatius yang merupakan seorang tentara waktu itu ya. Jadi kata-kata atau nuansa ketentaraan sangat kuat di dalam konstitusi. Kemiskinan adalah benteng hidup religius yang harus dicintai dan dipelihara dalam kemurnian sejauh itu mungkin dengan dorongan rahmat Allah. Jika seorang Yesuit sepenuh hati menghidupi kaul kemiskinannya, niscaya ia pun juga akan bisa menghidupi kaul kemurnian dan juga ketaatan. Barangkali kita semua di sini mengenal istilah atau frasa harta, tahta, wanita gitu ya. Atau kalau buat yang wanita harta, tahta, siapa? Pria gitu. Atau ya itu. Jadi harta itu kan ditempatkan di paling depan. Harta itu bisa kita asosiasikan sebagai kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan menjadi benteng dua kaul belakangnya, tahta dan wanita itu tadi ya. Jadi ketika benteng itu hancur, maka dua hal berikutnya akan juga hancur atau terserang oleh musuh. Kira-kira penggambarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang Yesuit itu mulai longgar dalam menghidupi kaul kemiskinan, maka kan ia punya modal gitu ya. Modal untuk apa? Ya modal untuk aneh-aneh segala macam kayak gitu. Maka kemudian selain itu juga pengharapannya tidak lagi bertumbuh pada Allah tapi bertumbuh pada mamon seperti itu atau harta. Itu. Nah, dengan melepaskan keterikatan kita pada barang-barang duniawi, seorang Yesuit menyerahkan hidup sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi melalui komunitas. Tentu berpasrah pada Allah itu tidak berbuat apa-apa atau mengandalkan sesuatu turun dari langit, tapi kita memaknai penyelenggaraan ilahi itu dalam sebuah komunitas.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemiskinan juga ditandai dengan rasa syukur dan kemurahan hati. Rasa syukur terhadap setiap bentuk pemberian komunitas menjadi tanda bahwa seorang Yesuit menghidupi penyerahan dirinya yang total dalam penyelenggaraan ilahi tersebut. Artinya ketika dia hidup dalam komunitas, dia menerima apapun pemberian komunitas terkait sandang, pangan, dan papan. Semuanya diterima. Kalau dia tidak bersyukur dan lebih banyak menuntut, dan yaitu tampak sekali bahwa dia tidak sungguh-sungguh menghidupi kaul kemiskinannya. Itu. Lalu berikutnya, kemiskinan juga ditandai dengan kemurahan hati dan sikap atau sifat cuma-cuma yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kebebasan batin dan sekaligus kebebasan lahiriah saat melakukan karya kerasulan. Dan ya kan saya sudah melepas semuanya, maka saya menerima itu bukan atas kehendak saya, tapi itu berdasarkan penyelenggaraan ilahi. Itu saya terima secara cuma-cuma. Maka ketika saya mau memberi diri saya, ya hendaknya saya pun juga memberi secara cuma-cuma. Saya rasa ini juga bisa diterapkan di semua orang gitu ya. Ketika menerima cuma-cuma, kita pun dengan bebas bisa memberikan dengan cuma-cuma. Itu. Dan apabila pun kalau seorang Yesuit menerima pemberian atau kebaikan hati dari orang lain, itu bukan untuk keuntungan pribadi semata, tetapi itu semata-mata demi cintanya pada Kristus gitu ya. Itu dan juga sesama. Nah, lalu dalam menghidupi kemiskinan ada harta berikutnya bahwa menghidupi kaul kemiskinan itu juga berarti hidup di dalam tegangan gitu ya. Tadi kan di awal Matias telah menjelaskan bahwa kita seringkali punya kecenderungan untuk hidup nyaman. Lalu seorang Yesuit itu berusaha melepaskan keinginan untuk nyaman, untuk sejahtera tersebut dengan menghidupi kaul kemiskinan. Dan dalam menghidupi kaul kemiskinan itu kan ada idealisme-idealisme. Salah satu idealismenya adalah mengikuti atau hidup miskin sebagaimana Yesus hidup miskin dan sederhana. Akan tetapi seorang Yesus juga dipanggil atau bahkan panggilan utama Yesus adalah untuk merasul, untuk menolong jiwa-jiwa seperti itu. Maka ada tegangan. Mengapa? Karena di satu sisi saya mau hidup sederhana tanpa memiliki sesuatu. Tapi saya juga harus melayani orang lain, harus memberikan diri dan itu kan butuh sarana gitu ya. Tidak mungkin saya memberikan diri kepada orang lain tanpa atau sarana apapun gitu. Hanya diri saya sendiri gitu. Kalaupun diri saya sendiri itu pun sudah didukung oleh sarana-sarana sebelumnya, entah itu studi atau alat-alat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kemiskinan di dalam serikat Yesus itu bersifat apostolis. Maksudnya kemiskinan diukur menurut tujuan apostolis serikat, tujuan kerasulan serikat. Penggunaan sarana duniawi ditujukan untuk mendukung pelayanan itu. Ini yang seringkali mungkin menjadi kegelisahan bagi banyak orang gitu, bahwa kok punya alat ini, punya alat itu gitu. Nah, kita mungkin bisa bertanya kepada para religius tersebut atau Yesus tersebut, untuk apa alatnya? Kalau alat itu memang sungguh-sungguh diperlukan untuk karya kerasulan dan bermanfaat memang bagi kerasulan, entah itu untuk mengajar atau apapun itu, bagi serikat Yesus itu dapat dibenarkan, dapat didukung sepenuhnya bahkan itu. Karena kita hidup miskin pertama-tama bukan untuk tidak memiliki apa-apa, tetapi itu adalah sarana, karena yang utama tetap adalah pelayanan. Gitu. Nah, dalam suatu kisah, Ignatius juga pernah dalam awal pertobatannya itu kan hidup miskin yang sangat ekstrim, tidak makan, bahkan hampir mati. Dan kemudian itu disadari oleh Ignatius dalam kondisi yang sangat sekarat tersebut. Ignatius malah tidak bisa membantu orang lain. Karena apa? Karena dia sibuk ngurusin kesehatannya sendiri gitu. Gimana mau ngurusin orang lain kalau dirinya sendiri sakit gitu kan. Nah, maka Ignatius mengatakan, kemiskinan ekstrim tidak hanya membahayakan, tapi juga menghalanginya untuk menolong jiwa-jiwa. Dan berikutnya, ketika dalam berkarya lalu mendapat penghasilan, sama kayak tadi ya, semata-mata bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengembangkan institusi dan komunitas. Misalnya sekolah-sekolah, atau untuk rumah retret, untuk komunitas. Komunitas itu kan perlu didukung misalnya dengan ya uang listrik, segala macam, untuk makan gitu. Tapi pada prinsipnya ketika seorang Yesus mendapatkan
sesuatu dari orang lain itu bukan untuk dirinya sendiri, bahwa sikap batin miskin harus tetap ada dalam dirinya, dalam diri kita. Gitu. Itu. Nah, lalu ini kira-kira yang menjadi, kalau buat saya sendiri ya, menjadi puncak atau inti. Hidup berkaul kemiskinan itu berarti hidup yang bersahaja. Seorang pastor Yesuit dari Amerika mengatakan bahwa kemiskinan berarti kesederhanaan yang masuk akal. Ini disampaikan oleh Pastor James Martin gitu ya. Dalam semangat menjauhi hedonisme, konsumerisme, dan individualisme, kemiskinan sukarela tidaklah absurd bagi mereka yang dengan sadar dan memilih. Gitu. Jadi kalau kemiskinan juga bisa menjadi tanda, saksi kepada dunia bahwa kita tidak harus kok mengikuti kecenderungan-kecenderungan dunia. Gitu ya. Semangat kemiskinan tidak sama dengan memilih tidak makan, tidak punya rumah, atau hidup serba kekurangan. Kita mengindahkan apa yang perlu dan pantas, serta harus bekerja keras sebagaimana orang sederhana mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Ini disampaikan di dalam konstitusi gitu ya. Jadi kita mengindahkan apa yang perlu dan pantas, entah itu untuk kesehatan, untuk studi, karena itu memang pantas. Dan kemiskinan harus ditandai dengan kerja keras. Jadi mengapa? Kerja keras adalah bentuk solidaritas kita kepada orang-orang di luar serikat, kepada keluarga-keluarga atau mereka orang-orang di luar sana yang hidup sederhana, yang harus berusaha keras memenuhi hidup mereka, memenuhi diri mereka, memenuhi keluarga, anak-anak segala macam. So, hidup kita pun meskipun tidak menikah, tidak memiliki penghasilan tetap gitu, kualitas kerja kita harus bisa sama dengan mereka gitu, dengan teman-teman, harus bisa mengungkapkan situasi atau kondisi yang menunjukkan kerja keras. Gitu. Dan kita tidak menuntut suatu imbalan. Gitu ya. Tadi, ketekunan dan kerja keras harus menjadi ciri pekerjaan kita. Jangan mentang-mentang kita tidak dibayar secara tetap, kinerja kita pun menjadi kendur atau sembarangan. Gitu. Nah, ini juga penting. Gitu. Dalam The Statute Serikat Yesus tahun 2023, The Statute itu suatu dokumen yang mengatakan kondisi terkini Serikat Yesus di dunia, keadaannya seperti apa, hal-hal apa saja yang sedang dihadapi. Di dalam The Statute tersebut diungkapkan bahwa kemiskinan itu juga harus tampak dalam akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ya, yang dimaksud dengan penghayatan kemiskinan aktual yang dikaulkan oleh setiap anggota serikat antara lain transparansi, kesetiaan mengelola pendapatan, pembelanjaan, dan surplus, serta kedekatan dengan orang miskin. Artinya, walaupun hidup miskin kan tetap ada tadi pemberian dari orang lain, ada uang yang dikelola, dan tanggung jawab kita perlu untuk hal itu. Dan tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk transparansi pengelolaan keuangan, gitu ya. Tentang membuat laporan keuangan per tahun dan segala macam. Itu juga merupakan harta berharga dalam hidup miskin. Serta yang tidak kalah penting adalah kedekatan dengan orang miskin. Ini bagian ini yang tidak boleh terlewatkan ya gitu ya. Kedekatan dengan orang miskin ini sangat membantu seorang Yesuit atau kita bisa menentukan karya pelayanan yang tepat gitu. Karena untuk melakukan karya pelayanan yang tepat kita perlu immerse dengan orang lain, dengan orang yang kita layani tersebut. Kita tidak akan mampu mendengar cerita orang miskin jika tidak mempunyai pengalaman pribadi yang mendalam tentang penderitaan dan kecemasan orang lain. Ya, itu kecemasan orang miskin terutama itu. Oke. Nah, kurang lebih itu konsep kemiskinan yang bisa saya jabarkan berdasarkan pembacaan kami terhadap dokumen-dokumen serikat. Pada bagian berikutnya kami hendak men-sharingkan pengalaman kami menghidupi kaul kemiskinan. Gitu. Frater Matias akan membagikan. Jadi saya akan lanjutkan dengan pengalaman saya. Apa itu kemiskinan di hidup saya. Jadi Bapak Ibu, apakah tahu gambar ini? Ini Lazarus dan perumpamaan orang kaya dan Lazarus ceritanya. Jadi saya mau bagi pengalaman saya dengan penderita kusta. Jadi sebelum saya ambil gaul, saya punya pengalaman satu. Jadi harus dapat itu eksperimen.
para novis harus tinggal di rumah sakit, tapi tidak jadi di rumah sakit, tapi harus pergi ke desa di mana banyak orang penderita kusta tinggal ke sana. Kenapa mereka tidak diterima di rumah sakit? Karena mereka itu ditolak, tidak boleh bermacam-macam dengan orang biasa, begitu. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari belum pernah bertemu atau melihat orang penderita kusta, bisa berimajinasi Lazarus. Jadi awalnya sangat susah untuk tinggal ke sana 1 bulan, selama 1 bulan. Dengan mereka, makan dengan mereka bersama, minum bersama, tinggal bersama, bekerja bersama, itu sangat susah. Karena mereka itu tidak diterima di masyarakat. Jadi saya harus masuk ke dalam keluarga dia dan hidup ke sana selama 1 bulan. Jadi beberapa penderita kusta menceritakan kepada saya kisah-kisahnya. Mereka itu ditolak, tidak diinginkan, dan didiskriminasi oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Mereka telah mengalami tantangan sosial, fisik, dan mental. Kenapa? Mereka tidak bisa bekerja sendiri, mereka tidak bisa bersekolah, mereka tidak bisa apapun, tapi harus tergantung orang lain, begitu. Yang terburuk adalah penduduk desa mengusir mereka keluar desa karena mereka ketakutan membuat orang sakit demi harga diri mereka. Jadi setelah mendengar cerita itu, saya juga takut gimana mereka itu punya penyakit, kulitnya tidak enak, dan juga gimana saya juga kalau sakit begitu. Jadi imajinasinya banyak sekali. Tetapi saya ingat Yesus, bagaimana dia membantu orang mereka yang membutuhkan. Dan saya juga sangat inspirasi oleh Santo Aloysius, no? Dia juga membantu penderita kusta zaman dulu. Jadi setelah itu saya akan coba yang paling baik, tinggal bersama, mengobrol dengan mereka, minum air sama dengan mereka, tidur dengan sama, tampaknya sama. Jadi setelah itu mereka bilang ke saya, mereka sangat senang. Kenapa? Bukan karena saya punya hal-hal yang istimewa, tetapi keinginan saya untuk bersama dengan mereka. Jadi mereka sangat senang setelah itu. Saya juga sangat confident setelah itu, maka mengobrol minuman juga tidak apa-apa lagi seperti itu. Jadi dengan pengalaman ini mengajarkan saya bahwa menjadi miskin bukanlah tentang merasa buruk, tetapi tentang ini menjadi bahagia dengan apa yang saya milik atau Anda milik, dan menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain. Sama seperti Yesus, dia hidup sederhana menolong orang lain. Menjadi miskin membuat saya bisa hidup bersama dengan orang-orang yang paling pertolongan. Jadi dengan pengalaman semua, dan saya merefleksikan apa itu kemiskinan untuk saya itu, saya belajar bahwa kemiskinan adalah tentang menjadi bahagia, bebas sendiri, bersyukur, dan menerima diri sendiri dan orang lain seperti Yesus lakukan. Ini pengalaman saya dengan kemiskinan, ada banyak, tapi saya mau ceritakan pengalaman ini. Terima kasih. Dan Alex juga sampaikan pengalaman dia. Oke, terima kasih Frater Matias. Ya, itu tentu pengalaman yang sangat mengesankan dari Frater Matias ketika dia berada di novisiat di masa-masa pendidikan awal sebagai Serikat Yesus. Oke, nah kalau saya sendiri menghidupi semangat kemiskinan atau kaul kemiskinan gitu. Pertama, saya sebagai seorang skolastik di
komunitas Pulau Nangka, terlebih-lebih di komunitas Kolese Hermanum, komunitas besar para skolastik Serikat Yesus di Jakarta, kami diminta untuk membuat buku laporan keuangan setiap bulannya. Laporan keuangan untuk apa? Untuk uang saku yang kami terima gitu. Berapa jumlahnya? Ya tentu kecil ya. Itu. Jadi setiap bulannya harus membuat laporan keuangan gitu. Saya sendiri sangat menikmati membuat buku laporan keuangan ya, meskipun kadang telat, tapi saya sendiri bersyukur dengan mekanisme tersebut. Mengapa? Karena lewat buku keuangan tadi saya diajarkan untuk akuntabel, untuk transparan dengan apa yang saya terima. Lalu meskipun uangnya tidak banyak, tapi saya belajar banyak gitu kan. Lalu juga dari pembuatan laporan keuangan, saya bisa menganalisis pengeluaran saya selama sebulan gitu ya. Uang ini atau uang saku ini saya pakai untuk apa? Untuk jajankah atau untuk keperluan yang penting seperti itu. Jadi dari situ saya bisa menilai hidup saya, bisa mengevaluasi hidup saya gitu. Untuk apa? Ya kalau saya sedang sadar gitu ya, maka di bulan berikutnya saya harus memperbaiki cara hidup saya itu kalau saya sedang sadar gitu. Tapi ya tentu spiritnya awal-awal yang pertama kali adalah bahwa itu menjadi bahan evaluasi diri untuk hidup yang lebih baik di bulan berikutnya. Itu terkait buku laporan keuangan. Lalu berikutnya adalah sense of belonging gitu ya. Sense of belonging maksudnya saya merawat setiap pemberian yang diberikan pada saya terkait pakaian, alat komunikasi, lalu juga buku-buku, ruangan, kamar saya, segala macam itu. Dengan kesadaran bahwa ini bukan hanya milik saya gitu, tapi sewaktu-waktu ini bisa dipakai oleh orang berikutnya, oleh orang lain. Maka saya harus merawatnya. Karena kemiskinan juga berarti bahwa saya hidup tidak boros gitu kan ya. Bisa memanfaatkan barang sampai tik darah penghabisan lah ibaratnya seperti itu. Sampai ya sampai jelek, sampai rusak seperti itu. Itu juga bentuk bagaimana saya menghidupi kaul kemiskinan. Lalu berikutnya adalah ini, ada gambar orang bercakap-cakap. Dalam menghidupi kaul kemiskinan, saya juga perlu bercakap-cakap. Artinya bercakap-cakap dengan teman-teman maupun juga dengan orang lain ya gitu. Terutama dengan pembesar saya, dengan pater unit saya Romo Guido ataupun dengan ekonom di Johar Baru, dengan rektor segala macam gitu. Jadi bercakap-cakap ini penting untuk menentukan bagi saya apa yang sungguh saya butuhkan dan membedakan dengan apa yang saya inginkan, hanya sekedar saya inginkan kayak gitu. Jadi saya menyampaikan pertimbangan saya ketika saya menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, ini pertimbangannya. Lalu bagaimana tanggapan Romo? Apakah ini bisa saya dapatkan semacam itu? Kalau pembesar mengatakan tidak, ya tidak, atas ketaatan tadi itu ya. Kalau iya silahkan ini mendukung kerasulanmu, ya silahkan, maka bisa saya pakai. Jadi intinya adalah bahwa perlu yang namanya dialog dalam menghidupi kemiskinan itu. Dan sekali lagi, hidup saya itu hidup dalam ketaatan, maka saya tergantung apa yang disampaikan oleh pembesar saya. Lalu berikutnya adalah tentang value barang gitu ya. Jadi value barang ini terkait dengan sejauh mana alat yang saya pakai itu sungguh-sungguh maksimal gitu ya, sungguh bisa mendukung karya kerasulan saya gitu. Misalnya handphone saya dengan kapasitas RAM sekian atau kualitas kamera sekian itu ya harus dipakai sebagaimana itu diperuntukkan kayak gitu. Jangan sampai value barangnya setinggi ini tapi kebutuhan saya cuma WA gitu, WA-an aja atau SMS-an bahkan. Ya itu juga merupakan suatu bentuk pemborosan. Dan itu bagi saya sendiri gitu. Pemborosan karena ya barang yang tinggi butuh perawatan yang ekstra juga, butuh energi ekstra juga. Kalau penggunaannya tidak sesuai, ya maka saya menyia-nyiakan value-nya tersebut gitu kan. Jadi ya itu juga bentuk pemborosan dan menurut saya pribadi ya tidak sesuai dengan semangat kemiskinan juga. Itu kurang lebih pengalaman saya menghidupi kaul kemiskinan gitu. Itu kalau mau ada yang mungkin merasa aneh atau terusik, oh nggak tepat nih kayak gitu nanti bisa ditanyakan gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, selain itu bagaimana komunitas
SJ Pulau Nangka menghidupi atau mempraktikkan kaul kemiskinan gitu ya. Pertama ini terkait, tapi yang saya soroti lebih ke bagaimana komunitas SJ Pulau Nangka menerapkan kedekatannya dengan orang miskin gitu ya. Jadi kan setiap minggu komunitas ini tuh mendapat bantuan atau kemurahan hati dari umat gitu dengan sejumlah uang. Uang itu dipakai untuk apa? Untuk melakukan program yang namanya nasi berkah. Jadi setiap minggu, setiap hari Kamis dan Jumat, kami membagikan kupon makan siang. Tapi ini bukan kupon makan siang gratis loh ya. Ini sifatnya sebagai potongan harga. Jadi sejumlah 10.000, mereka bisa membelikan makanan yang harganya tentu tidak 10.000 tapi di atasnya. Dan harus menambah uang gitu kan. Nah maksudnya apa? Maksudnya bahwa selain membantu, kita juga memberdayakan gitu. Jadi dari orang tersebut bisa mengusahakan sesuatu. Tidak hanya serta-merta gratis, nyoh gitu. Nah kalau kayak gitu, itu sifatnya tidak memberdayakan. Kayak gitu. Jadi program Nasi Berkah ini menurut saya program yang sangat baik gitu ya. Dan dengar-dengar dari penghuni lama Pulau Nangka bahwa komunitas atau lingkungan Santo Fransiskus Asis ini dulu pernah mengadakan program Nasi Berkah gitu ya. Itu ya, pernah ya. Nah, itu. Dan akan diwujudkan kembali gitu, atau bagaimana? Gimana Cibiabi sebagai ketua lingkungan? Iya, sebenarnya saya ingin itu, ingin itu. Ya, baik bila kita bisa bersama-sama menjalani program ini karena ini baik juga untuk lingkungan kita gitu ya. Itu. Lalu selain itu juga Serikat Yesus Indonesia itu menghidupi kedekatannya dengan orang miskin lewat karya Lembaga Daya Dharma, ini milik Uskupan Agung Jakarta ya, dan para Yesus dipercaya untuk mengelolanya. Lalu juga Jesuit Refugee Service dengan melayani mereka para imigran gitu. Di sini ada perwakilan dari teman-teman JRS gitu, ada Mas Adi gitu. Nah itu. Jadi nah ini pengalaman kami menghidupi kawal kemiskinan dari Matias, dari saya. Tuh. Lalu ke bagian terakhir. Nah, saya ingin mereview kembali secara keseluruhan gitu ya. Dengan pertanyaan ini. Tadi kan di awal saya presentasi ada kisah tentang sannyasi dan permata gitu ya. Lalu adakah sannyasi dalam diri kita gitu? Apakah kita sannyasi atau kita seperti orang muda tadi itu ya, yang mengharapkan sesuatu yang besar gitu, lalu dengan ya mungkin dengan sifat serakah juga sih ya itu. Atau kita seperti sannyasi yang punya harta berharga lebih yang melampaui segala harta duniawi itu. Dan dalam presentasi kami tadi, barangkali sifat-sifat sannyasi itu juga ada dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Rasa syukur, kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lalu juga kemurahan hati dalam pelayanan atau ketika melayani orang lain maupun melayani anggota keluarga. Lalu juga kerja keras, akuntabilitas, dan kedekatan dengan kaum miskin. Saya percaya bahwa teman-teman di sini, suster, frater, mas, mbak, bapak, ibu sekalian, punya poin-poin ini dalam diri Anda sekalian gitu. Dan Anda saya rasa sudah menjadi sannyasi juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Gitu. Baik, kurang lebih itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih. Terima kasih Frater Alex dan Frater Matias. Presentasinya sangat luar biasa. Oke, sepertinya saya sudah melihat wajah-wajah yang penuh pertanyaan ini setelah mendengarkan presentasi kedua frater ini ya. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibagi dalam bentuk termin yang terdiri dari dua penanya. Jadi nanti dari hadirin yang offline itu bisa juga ikut bertanya ya. Nah, para penanya ini dipersilahkan memberikan satu buah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh para romo yang hadir di sini.
Jadi Matias dan Alex aman. Nah, kita buka dari termin pertama. Silahkan 2 orang penanya. Oke, Bapak yang di sana. Oh ya, dari Bapak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risa Primahendra dari wilayah 6. Ya, pertama begini, pemahaman saya tentang kemiskinan itu setidaknya ada 5 aspek ya. 1, kemiskinan sebagai realita sosial ekonomi. Sambil berdiri Pak, maaf. Ya. Pertama, kemiskinan sebagai sebuah realita sosial ekonomi, tadi sudah disinggung sedikit. Yang kedua, kemiskinan sebagai budaya. Ya, artinya gini, orang bisa saja kaya tapi mentalnya miskin, budaya miskin. Sehingga dia tidak puas dengan apa yang ada, selalu mencari. Kemudian yang ketiga, kemiskinan sebagai sebuah sikap hidup atau yang sekarang sering disebut simple living. Orang Jepang, saya hanya perlu baju 2, 1 dipakai untuk ke kantor, 1 dicuci, ya 1 tinggal di rumah, saya tidak butuh baju banyak, itu simple living gitu. Yang ketiga, kemiskinan sebagai sebuah panggilan untuk melakukan tindakan. Jadi ini banyak misalnya dijalani oleh para LSM. LSM menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang harus kita selesaikan. Dan yang terakhir, kemiskinan sebagai sebuah ideologi. Jadi kita ingat bagaimana di Cina menjadikan Mao Zedong menjadikan mereka yang dianggap kaum mapan yang kaya itu sebagai lawan dari ideologi komunis. Nah, dari pemahaman yang 5 hal tadi ya, itu sebetulnya kalau kemiskinannya Yesus itu lebih dekat ke yang mana? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama nanti akan dijawab oleh Romo Sardi ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Romo Windar. Diri sini. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Edi dari lingkungan Eduardus. Menarik ketika Frater Alex dan Frater Matias menjelaskan tentang kemiskinan gitu. Saya sangat kagum dengan spiritualitas yang ditampilkan oleh Serikat Jesuit. Karena saya punya pengalaman waktu itu sekitar tahun 2015. Saat itu saya diminta untuk menemani Romo Beni Juliawan. Waktu itu Romo Beni menangani para migran dan para perantau yang dideportasi waktu itu, lalu kemudian dibawa ke NTT, di tempat saya gitu. Lalu kemudian itu di tempat yang dalam, dan Romo Beni masuk ke dalam itu, hujan-hujanan harus lewat beberapa sungai dan turun naik gunung, dan Romo Beni mempraktikkan itu gitu. Dan saya kagum, kok bisa ya orang Jawa tuh mau datang sini, yang dalam pandangan saya di Jawa tuh udah kayak gimana gitu ya. Dan Romo Beni itu masuk hidup bersama dengan itu gitu, dan dia selamatkan orang sekampung waktu itu yang deportasi dan dibawa kampung itu, dan dia mengalami itu gitu. Dan itu menurut saya sangat menarik gitu. Pertanyaan saya, tadi dibilang spiritualitas Yesus itu mengikuti Yesus, imago Christi, imitatio Christi gitu. Itu mengikuti Yesus yang macam mana gitu, atau peristiwa Yesus yang seperti apa gitu, yang kemudian dihayati oleh Serikat Jesuit gitu. Yesus yang, atau dalam peristiwa apa gitu Yesus menampilkan kemiskinan itu gitu. Ataukah kemiskinan itu sebuah perasaan, atau ada dan tidak ada suatu barang. Rasa-rasanya Yesus ketika butuh makan tuh selalu ada, kayak gitu-gitu. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan. Romo Sardi bisa menyiapkan diri untuk menjawab. Romo Sardi hadir Terima secara... kasih. Dengar ya? Kevin, kedengaran nggak? Kedengaran Romo, aman. Baik, terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya, Pak Reza. Saya tidak langsung menjawab, tapi saya mau mengidentifikasi lewat apa ya, cara hidup, ajaran, juga spiritualitas Ignatian dalam konteks kemiskinan ini. Tadi Pak Reza sudah menyebut beberapa bentuk kemiskinan, termasuk realitas sosial. Di dalam Serikat Yesus ada juga, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang presentasi, setidaknya saya menangkap 3 kata keterangan kemiskinan. Pertama, kemiskinan nyata. Kemiskinan nyata itu nggak usah diterang-terangkan, miskin ya miskin gitu. Jadi terasa sekali, tidak ada keterangan itu rasuli, rohani, dan yang, tapi itu seperti dekat dengan realitas kemiskinan yang justru harus diperjuangkan, karena kemiskinan sebagai realitas sosial ekonomi itu wajah terburuk dari ideal penciptaan Tuhan. Jadi karena itu orang berjuang untuk mengatasi itu. Lalu yang kedua, selain kemiskinan nyata, kemiskinan rohani itu yang sikap-sikap tadi yang Bapak juga sudah menyebut. Jadi kalau ini lalu tidak tergantung punya suatu tidak, tapi kalau punya ya tidak melekat. Jadi orangnya bisa merdeka. Oleh karena itu Serikat Yesus dalam hukum pertama yang melahirkannya, namanya formula institusi, memilih miskin itu alasannya karena membuat merdeka, membuat lebih bahagia, dan lebih membangun, edifying. Lalu yang ketiga, rasuli. Tadi sudah dijelaskan oleh Brother Alex, rasuli itu membantu kerasulan, termasuk kesehatan. Mengapa kesehatan sangat diperlukan? Ya karena itu untuk mendukung kerasulan. Jadi kalau ada Romo yang punya alat bagus, itu untuk kerasulan dibenarkan dalam Serikat Yesus. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu sukarela, jadi tidak terpaksa, voluntary poverty. Tadi juga disebut mengenai ideologi ya. Kalau pakai bahasa ideologi kemiskinan Serikat Yesus itu Kristus miskin rendah hati. Filipi 2 itu yang selalu jadi acuan. Untuk itu sebetulnya mengklaim diri sudah miskin itu agak susah dipahami, karena parameternya atau idealnya adalah Kristus yang miskin dan rendah hati. Oleh karena itu pada suatu saat ketika ada Yesuit yang mau mengubah kata miskin menjadi sederhana, Pater Arupe tidak setuju. Biarkan kata itu tetap miskin, sehingga kalau saya tidak miskin saya merasa malu, dan itu bagian dari realitas hidup kita. Dan yang terakhir menambahkan keterangan, Serikat Yesus dalam kongregasi jenderal terakhir juga menyebut dirinya imam-imam, mengacu Ignatius dan kawan-kawan. Imam-imam yang terpelajar dan miskin itu sebuah pilihan voluntary. Karena pada zaman Ignatius status mereka sebagai lulusan Paris itu berhak untuk menerima penghasilan yang lebih, tapi Ignatius dan kawan-kawan memilih menjadi imam yang miskin dan terpelajar learn and poor please. Demikian tanggapan saya. Terima kasih, pertanyaannya mencerahkan dan meneguhkan apa itu kemiskinan serikat. Oke, terima kasih banyak Romo. Apakah menjawab Bapak? Cukup, terima kasih. Kita lanjut ke jawaban kedua dari Romo Winter. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Romo Windar. Saya dari Semarang, serumah dengan Romo Beni. Dan iya tinggal di Provinsi Alat. Dan tugas saya di sana itu ngurusi arsip, dokumen, dan hal-hal segala macamnya, dan mengubah semuanya itu menjadi digital. Itu.
Tadi Romo Guido sudah membisikkan saya menjawabnya itu pakai sharing. Jadi saya sharing aja ya. Artinya kemudian saya tidak tahu pengalaman di Romo Wedding di Timor Leste itu seperti apa. Di Flores, di ND berarti ya. Oh ya, ya dia cerita lama di ND. Dan ya saya dengan sharing aja. Yang saya yang kuat dalam diri saya adalah sebuah prinsip dari Pedro Arrupe bahwa kemiskinan itu tidak terlepas dari keadilan. Bahwa kemudian kita harus melihat sejauh mana itu adil atau tidak gitu ya. Jadi apa itu kata-katanya saya pelayanan kemiskinan itu apa teksnya tidak terlepas dari penegakan keadilan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya lihat bagaimana sebuah keadilan tersebut. Seorang yang kelaparan, tuntutan keadilannya adalah dia mendapatkan akses makanan, dia mendapatkan akses sandang pangan dan segala macamnya. Semacam itu. Mungkin kurang lebih anak-anak seperti di situ, anak-anak di sana adalah bagaimana Romo Beni mengajak mereka untuk lepas dari kemiskinan adalah mengajarkan mereka untuk mungkin pergi ke sebuah tempat dan mendapatkan akses yang lebih layak. Semacam itu. Kalau ngomong kemiskinan, saya sendiri dalam tugas-tugas saya itu juga tidak miskin-miskin banget gitu ya. Jadi, oh ya, saya baru saja melakukan sebuah acara di Hotel Mulia yang wow, 5 star ya. Itu pertama. Kemudian kedua, dalam tugas-tugas saya dalam mengurus hal-hal yang berbau digital, saya membutuhkan sebuah komputer yang cukup baik, cukup ya kalau misalnya orang biasa melihat ya komputernya keren lah gitu ya. Jadi i7 generasi terbaru dengan kapasitas size yang besar gitu ya. Jadi kan itu wow gitu ya. Bukan laptop 3 juta, 5 jutaan gitu ya. Lebih dari itu. Dan juga saya butuh size yang besar karena file-file yang saya dapat itu, hasil scan-scan dan segala macam, itu butuh hard disk yang besar. Hard disk yang besar untuk menyimpan hasil foto, hasil scan, dan juga saya harus sewa hard drive di luar juga. Sewa hard disk itu per bulan itu 120.000 untuk berapa giga ya? Saya lupa. Jadi setahun berapa? 120 kali 12 gitu ya. Saya harus sewa untuk beberapa hal yang saya upload online. Tapi apa hasil dari itu semua? Teman-teman yang orang-orang yang kemudian datang kepada saya dan menanya sebuah arsip, itu dalam 1-2 jam bisa saya jawab. Dan itu hasil dari bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, berhari-hari ya. Bertahun-tahun mengumpulkan, mendata semua dokumen-dokumen, dan kemudian bisa ditelusur dengan gampang. Jadi saya setiap hari berada dalam basement di ruangan, dan itu berhadapan dengan buku-buku yang tua, tapi kemudian karena memang sudah belajar merawat buku itu sehingga kemudian tidak berdebu dan berbau karena sudah ditreatment dulu. Jadi kemudian saya tidak mudah wahing atau wahing itu apa bahasa Indonesia? Bersin, tidak mudah bersin dan itu. Sehingga kemudian di situ mudah ditelusur, ada hasilnya. Atau seperti Alex tadi katakan bahwa kemudian kita memiliki sebuah barang dan kemudian berujung pada ada sisi apostolisnya atau kemudian menghasilkan sesuatu yang baik juga. Romo Guido baru-baru ini meminta kepada saya 2 foto, fotonya Leo Sukoto dan fotonya Romo Sumandar. Dalam 1 jam bisa saya kirimkan dengan cepat gitu ya. Artinya kemudian saya cuma tinggal ketik, oh dapat terus kirim gitu ya. Dan ternyata selesai. Jadi
ya apa ya, ya mungkin mahal ya, punya sewa hard disk di luar atau punya server sendiri di rumah, ya itu juga mengelola server juga tidak murah juga, tetapi kemudian itu menyelesaikan berbagai persoalan dan kemudian membuat karya-karya kita menjadi semakin baik. Orang-orang kemudian mencari sebuah dokumen arsip, apalagi kemudian sekarang banyak gereja yang umurnya 100 tahunan. Dan ketika 100 tahun yang lalu, siapa yang memimpin gereja-gereja tersebut? Siapa romo parokinya? Ya para Yesuit. Sehingga kemudian mereka mencarinya saya. Gitu. Jadi minta tolong arsip sekolah ini atau paroki ini. Ya kemudian dapat ditelusur dengan cepat, kami dapat dengan mudah. Terakhir kemarin Ganjuran akan merayakan 100 tahun dan kemudian dapat dengan mudah gitu. Tanpa mereka harus datang dan mengecek. Ditambah sekarang sudah ada Google Lens gitu ya. Google Lens itu kemudian bisa menerjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Sehingga kemudian saya tidak perlu menguasai bahasa Belanda, dokumen ini kemudian langsung saya scan dan kemudian saya tahu isinya apa. Jadi itu sangat mempermudah, teknologi itu sangat mempermudah pencarian-pencarian itu. Karena 100 tahun yang lalu semua berkas isinya berbahasa Belanda. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga, saya juga mengurus website-website, dan website-website yang saya urus, itu kalau gambar, misalkan Bapak Ibu melihat sebuah website dan gambarnya jelek, atau kemudian tampilannya juga nggak menarik, pasti kemudian langsung ditinggalkan gitu ya. Sehingga kemudian saya juga membantu Rumah Retret Giri Sonta untuk punya website yang bagus, yang atraktif, sehingga kemudian kalau daftar mau retret itu mudah. Dan biar laku, saya butuh foto-foto yang bagus. Sehingga kemudian ya udah punya kamera yang juga boleh lumayan gitu ya. Biar laku, biar orang-orang pada mau retret, orang-orang mau bersemedi di Giri Sonta. Jadi Rumah Retret Giri Sonta, websitenya saya yang buat juga. Ya coding-coding sederhana, saya bukan IT yang begitu jadi saya cuma pakai ya HTML biasa gitu ya. Dan bisa menghasilkan itu, sehingga kemudian lumayan sekarang Rumah Retret websitenya sudah lebih menarik dan bisa saya pantau juga, sehingga saya tahu hampir setiap bulan atau hampir setiap minggu ada orang-orang yang kemudian mendaftar retret lewat website itu. Jadi aplikasinya itu sudah seperti aplikasi hotel gitu ya. Jadi booking dan kemudian tinggal pesan. Ya itu karena alat-alat itu. Terus kemudian juga saya mengelola barang-barang. Ada barang-barang kuno di Provinsi Alat, tinggalan para romo-romo yang sudah meninggal. Dan itu juga saya koleksi, saya foto-foto, dan saya saya kasih nomor dan nama datanya gitu ya. Ini apa, dan kemudian saya harus kemana-mana mencari ini tuh kisah tentang apa di balik ini gitu ya. Dan ya ada websitenya juga, websitenya itu namanya jesuits.my.id. Nah itu isinya foto-foto koleksi barang-barang romo-romo yang sudah meninggal. Ada foto-foto lama juga. Ada daftar isi newsletter Internos. Dan juga daftar isi newsletter sebelum Internos itu apa yang berbahasa Belanda? Klaverbond ya. Itu sudah mudah ditelusur dengan gampang. Sehingga kemudian itu. Nah, itu yang kemudian terjadi, bahwa kemudian harus ada hasil atau buah dari
barang-barang yang kita miliki. Dan keadilan bagi seorang IT adalah mendapatkan barang-barang semacam itu. Dan itu dimanfaatkan dengan baik. Atau juga kita bisa mengatakan bahwa keadilan bagi misalkan seorang dosen adalah mendapatkan fasilitas laptop yang baik dan kemudian bisa menulis juga dengan baik. Nah, keadilan ini menjadi sebuah penting. Sejauh mana saya mempunyai keadilan dan akses-akses terhadapnya. Nah, disitulah sebuah kemiskinan. Kita bisa lepas dari sebuah kemiskinan, bisa mengentaskan sebuah kemiskinan ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Dan menariknya dari Yesus juga, ketika saya kemudian dipindah di sebuah tempat, misalkan di sebuah paroki, saya cuma butuh untuk bikin khotbah. Ya sudah, saya laptop 3 juta ya cukup gitu ya. Tidak perlu laptop yang sebagus sekarang ini. Jadi dengan mudah bisa dilepaskan sesuai dengan kerasulannya, perutusannya. Itu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih Romo. Silakan Romo Widi. Mungkin tambahan ya, tadi pertanyaan kan sebenarnya kan Romo Beni kok bisa kayak gitu ya. Anda heran orang dari Jawa yang harusnya cukup kaya gitu ya, dengan mudah blend dengan masyarakat di situ dan berusaha seperti itu. Sebenarnya kalau kuncinya jawaban saya adalah dalam formasi di Serikat Yesus. Tadi sudah diceritakan oleh Matias ya. Salah satu eksperimen yang harus dia lakukan di Myanmar itu adalah 1 bulan tinggal dengan penderita kusta yang tinggal secara khusus di satu island gitu ya, satu tempat yang terpencil sekali. Itu tadi sudah diceritakan bagaimana dia struggling untuk itu. Romo Beni juga mengalami seperti itu. Dan itu hebatnya yang di Myanmar mengalami itu, kami yang di Indonesia mengalami itu, karena itu sudah ditulis oleh Ignatius di Konstitusi Serikat Yesus. Novisiat kami itu di set up oleh Ignatius supaya kami bisa menghayati kaul kemiskinan. Eksperimen-eksperimen kami di hospital, dan kemudian kami bahkan mengalami ziarah 10 hari, tidak diberi apa-apa dan harus meminta-minta supaya kami survive. Itu Ignatius yang menulis. Dari mana dia? Dari pengalamannya sendiri yang kemudian dibagikan kepada para Yesuit dan 300 tahun kemudian tetap memberi inspirasi pada kami. Itu saja yang bisa menjelaskan kenapa Romo Beni yang sekarang provinsial yang sangat kami hormati bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo Widi. Nah, kita masuk ke termin kedua. Saya akan menyediakan 1 pertanyaan dari para hadirin yang offline dan 1 lagi untuk yang online. Nah, yang offline ini akan dijawab oleh Romo Siwi yang hadir secara online, dan pertanyaan yang dari hadirin di offline akan dijawab oleh Romo Hendrik. Saya buka dari yang offline yang hadir di sini. 1 pertanyaan. Apakah ada? Dari Ibu. Nama saya Liliana dari Fransiskus Assisi juga. Mungkin saya tergelitik dengan pengalaman Frater Matthias hidup bersama dengan di tempat yang orang kusta. Pertanyaannya saya, kusta itu kan menular atau enggak gitu, karena saya enggak tahu persis. Menular. Nah, kalau kita datang ke itu, apakah bukan berarti kita membahayakan juga gitu ya? Membahayakan diri sendiri juga, kan kita juga harus bertanggung jawab kehidupan kita gitu. Itu yang saya mau tahu. Terima kasih. Romo Siwi gimana Romo? Baik, terima kasih Ibu Liliana yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus, yang kiranya bisa memperkaya apa yang sejauh ini kita dalami tentang hidup miskin. Jadi yang ingin kita gali sebenarnya adalah semangat dasarnya. Mengapa kita
ingin hadir bersama dengan para penderita kusta? Mengapa kita ingin hadir bersama dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita? Karena kita ingin membangun solidaritas dengan mereka. Dan ini juga salah satu hal yang disoroti oleh Ignatius ketika berbicara tentang kemiskinan. Bahwa kemiskinan kita itu memang kemiskinan yang dalam bahasa saya itu jarak gitu ya. Dengan sengaja kita memang harus mendorong diri sendiri untuk bersama dengan orang-orang miskin. Betul bahwa ketika kita bersama dengan orang miskin, selalu ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Dan kadang-kadang risikonya juga berbahaya seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu, bahwa ketika kita bersama dengan para penderita kusta, mungkin kita sendiri yang tertular. Dalam sejarah Serikat Yesus, ada salah seorang Yesuit muda namanya Santo Aloysius Gonzaga, juga memilih untuk akhirnya membantu orang-orang penderita kusta pada waktu itu. Sampai akhirnya dia sendiri tertular dan meninggal. Dan memang risiko-risiko itu selalu ada. Tetapi yang ingin kita gali adalah semangat dasarnya. Bahwa ketika kita ingin menghidupi kemiskinan, maka kita juga harus menghadirkan diri kita dengan mereka yang miskin, dengan mereka yang paling miskin. Nah, itu secara konkret sudah tadi di-sharingkan oleh Brother Alex maupun Brother Matthias. Dan kalau saya boleh menambahkan satu hal konkret yang dari pengalaman saya juga pernah saya alami, yakni ketika saya menjadi pastor di Paroki Santa Teresia, saya mencoba untuk paling tidak menyesuaikan diri dengan yang paling kecil atau yang paling dalam tanda kutip paling miskin dari antara orang-orang yang saya layani, dari antara umat-umat di paroki itu. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa di suatu tempat karya selalu ada orang-orang yang berasal dari golongan menengah ke atas, tetapi juga selalu ada orang-orang yang dari golongan menengah ke bawah. Nah, bagaimana sikap para Yesuit itu? Para Yesuit itu harus bersikap ketika berhadapan dengan umat yang beraneka ragam ini. Yang paling baik kalau kita ingin menghidupi kemiskinan adalah dengan sengaja, atau tadi saya menyebut jarak, menghadirkan diri, menyesuaikan diri dengan standar mereka yang paling miskin, yang paling kecil. Karena kalau demikian, kita tidak kehilangan relasi, tidak kehilangan jarak dengan yang paling tinggi, yang paling kaya, tetapi kita juga bisa diterima, kita juga bisa bersatu dengan mereka yang paling miskin. Ya paling ketika kita misalnya ya berpenampilan seperti umat-umat yang paling miskin, mungkin mereka juga akan merasa nyaman, orang-orang umat-umat yang golongan menengah ke bawah itu akan merasa nyaman karena tidak berjarak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang paling kaya? Juga tidak kehilangan jarak ternyata. Dan itu yang pernah saya alami dan sampai akhirnya itu membuat membangun sebuah kesadaran bahwa ketika kita berkarya, ketika kita hidup, memang harus membangun semangat dasar, melebur, bersatu, atau menghadirkan diri kita dengan orang-orang yang paling miskin itu. Itu kurang lebih sedikit tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih Romo. Ibu, apakah jawab? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita beralih ke pertanyaan dari peserta yang hadir secara online. Pertanyaannya adalah untuk Romo Hendrik ya, Romo. Jika kita miskin, ikut merasakan kemiskinan, dengan apa kita bisa menolong orang miskin? Bagaimana menolong orang di level rendah jika kita juga ikut dalam level tersebut? Bukan lebih atas. Terima kasih.
Ini pertanyaannya agak sulit menurut saya. Kalau kita miskin, bagaimana kita bisa menolong orang miskin? Kan simpelnya seperti itu. Kalau menurut saya, jangan takut. Kita sudah punya contoh. Tadi sudah dikatakan oleh Frater Alex gitu ya. Dengan kata imitatio Christi. Mengimitasi Kristus. Barang imitasi itu kan artinya meniru Kristus. Maka kita harus mengenal Kristus itu bagaimana. Kristus yang miskin, harusnya dia menjadi Allah, bisa main sulap, tetapi dia memilih untuk jadi manusia. Sebenarnya bisa ya main sulap gitu, tetapi enggak. Nah saya kira itu yang menjadi kata kunci. Kita mengimitasi Kristus dulu. Lalu yang kedua, kemiskinan itu sebenarnya menjadi sarana untuk mencapai kerendahan hati demi keselamatan. Nah, saya akan menekankan pada kata sarana. Jadi kemiskinan itu bukan sesuatu yang mutlak sebagai tujuan, tetapi kadang-kadang orang dipaksa menjadi miskin untuk mencapai kerendahan hati. Tadi Frater Matias cerita, dia nggak sakit kusta, tetapi dia tinggal dengan orang kusta. Supaya apa? Belajar rendah hati. Tujuannya apa? Keselamatan, sama seperti Kristus. Secara sederhana, saya mau mengatakan dengan contoh yang sudah diberikan Frater Alex tadi. Frater Alex bercerita tentang nasi berkah. Kalau kita komunitas SY, saya kira kita nggak bisa ngasih makan gitu. Tetapi apa yang bisa kita berikan adalah kita menjadi tangan orang yang mampu. Jadi ada donatur, ini bingung nih, saya pengen membantu. Lalu ada orang yang kekurangan, maka kita bisa menjadi sarana. Jadi saya kira menolong orang miskin itu tidak harus kita kaya dulu, kita harus mampu dulu. Tetapi bisa jadi kekayaan kita yang lain itu menjadi sarana untuk menolong juga. Nah kalau saya bisanya cuma apa tadi ya, mencari warung, mendistribusikan kupon, menemukan orang miskin, nah itu bukankah cara menolong orang miskin? Lalu yang terakhir, tadi kalau Romo Sardi menggarisbawahi kata seorang Yesuit itu harapannya menjadi imam yang atau orang yang cukup punya pengetahuan dan miskin. Saya kira untuk memilih sarana itu juga butuh yang disebut dengan diskresi. Nah, nanti silahkan bertanya kepada para frater dan Romo di sini. Artinya apa? Kalau tadi dalam contohnya Romo Windar, menghidupi kemiskinan itu juga butuh menimbang. Kira-kira saya ini memang butuh atau enggak? Kira-kira saya bisa atau enggak? Kira-kira saya punya apa, kebutuhan saya apa, atau bahkan kebutuhan orang lain itu apa? Maka saya kira yang diskresi itu sangat ditentukan juga oleh pengetahuan kita. Maka ada tadi harus live in ke orang miskin dan segala macam itu untuk menambah wawasan diskresi. Jadi itu saya kira. Jadi ada imitatio Christi yang menjadi kata kunci, yang kedua itu sarana, lalu yang ketiga tentang diskresi. Terima kasih. Terima kasih Romo Hendrik atas jawabannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari Frater Alex dan Frater Matias, sudah ada sesi tanya jawab. Nah, itu tandanya udah mulai di penghujung acara. Tapi sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, nah sekarang kita akan membundeli atau menyimpulkan apa yang sudah kita dapat nanti lewat eksamen. Membundel itu seperti misalnya pensil gitu misalnya banyak gitu kan. Nah terus diikat menjadi satu gitu. Ya intinya itulah. Ya Vin, ya. Nah kita akan menyimpulkan
apa yang sudah kita dapat dalam acara ini lewat eksamen yang akan dibawakan oleh Frater Alex. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengumuman. Nanti setelah eksamen, sebelum kita berlanjut ke acara makan-makan ya, snack sederhana, kita akan foto terlebih dahulu. Jadi jangan beranjak dari ruangan ini terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Frater Alex untuk memimpin eksamen. Oke, baik, terima kasih Frater Kevin. Minta slide-nya mungkin. Slide terakhir kali ya. Oke, ini kita akan berdoa penutup, tapi doa penutupnya akan dibawakan dalam bentuk eksamen. Eksamen itu adalah doa khas Ignatian, di mana kita memeriksa batin kita, memeriksa pengalaman kita selama sehari ataupun setengah hari ataupun dalam peristiwa tertentu. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dan ini akan kita doakan secara meditatif gitu ya. Kira-kira selama ya 5 menit ke depan gitu. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke tahap pertama. Kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita bisa meneliti batin kita, Dalam nama Bapa meneliti dan hari-hari Putra kita, dan Roh meneliti Kudus. kembali hidup kita selama seharian ini. Ya Bapa, berkatilah kami dalam doa eksamen ini, semoga kami bisa melihat peristiwa yang kami jalani secara jernih. Tidak perlu Bisa pula kita sampaikan permohonan rahmat kita secara pribadi. Sekarang marilah kita bersyukur karena kita boleh diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Kita bersyukur pula tubuh kita sehat, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bernafas. Dan kita ingin bertanggung jawab atas rahmat-rahmat tersebut. Berikutnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Ia memperlihatkan kembali seluruh hidupku selama hari ini. Secara khusus dalam kegiatan Cafe Puna ini. Mari kita teliti perasaan maupun inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Hal-hal apa saja yang mengesankan, yang bisa kupetik maupun yang mengusik hatiku selama hari ini dan juga dalam kegiatan Cafe Puna ini.
Selanjutnya, kita mohon ampun bila mana ada peristiwa di mana kita menolak kehadiran Tuhan, di mana kita mungkin kurang bersyukur atau dengan sengaja mengabaikan bisikan-bisikannya. Kita sampaikan permohonan ampun tersebut dan percaya bahwa Allah akan mengampuni kita. Terakhir, marilah kita membuat niat-niat untuk hari-hari ke depan, agar bisa lebih sadar berjalan bersamanya, dan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Poin-poin apa yang bisa aku bawa pulang dari pertemuan malam ini? Sekarang marilah kita satukan seluruh niat baik kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat dari Romo Widi. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih semuanya. Itu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Oke, sekarang kita foto bersama. Tetap di tempat duduk masing-masing. Duduk saja. Nanti akan diambil dari depan. Ya. Netral ini. Ya. No problem. Oke, kita hadap kamera. Terlihat semua situ? Oke. Lagi, oke. Oh, ganti kamera nih kayaknya, rusak nih. Ganti kamera, ganti kamera. Oke. Oke. Oh, geser. Merapat ke tengah, merapat ke tengah.
Atau di depan? Di depan? Sama saya. Oke. Nah. Ya, jempol. Nah, nah, kayak kupu-kupu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk peserta online. Silakan Untuk menikmati. para peserta online di Zoom, harap membuka kamera untuk difoto bersama. Silakan para peserta di Zoom. Oh, peserta Zoom bisa Ya, harap buka buka kamera. kameranya, jangan malu-malu. Semuanya terlihat cantik dan tampan. Dan kita akan foto bersama. Proyektor nyalain. Hah? Oh, ya. Oke, Oh ya bentar. silakan, masih foto belum online semuanya dulu. dibuka. Kita akan mulai foto sesi fotonya kalau semua sudah dibuka ya. Ya. Suster bisa buka kamera juga. Udah langsung aja. Foto, screenshot. Oke, kita screenshot. Cut full. Nggak udah. Cutnya full. Oke, nggak apa. Oke, nggak apa ya. Oke, kita foto secara online. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada Romo, masuk Romo. Oke. Sudah? Oke, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman yang hadir secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.